Boleh disapa Eca. Lebih cantik lagi Elsie. Halo sahabat YouTube, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk menjemput tahun baru yang sebentar lagi akan tiba. Sahabat Yohanes Dos yang saya banggakan, sengaja saya buat video ini untuk sebuah perayaan yang besar, yakni Hari Ibu yang selalu kita rayakan setiap tanggal 22 Desember dalam tahun. Adalah sebuah penghargaan bagi sang ibu ketika kita merayakan dengan sukacita serta penuh dengan rasa kasih dan cinta bagi seorang ibu. Ya, 22 Desember setiap tahun dan tak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ucapkan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu Manggarai Barat. Bagi ibu-ibu Indonesia, terutama bagi ibu-ibu binaan Yakinas di Kabupaten Manggarai Barat yang selalu bersemangat untuk berpartisipasi dalam membangun kaumnya dan keluarga dengan sebuah semangat. Perempuan berdaya Manggarai Barat Jaya. Perempuan berdaya Indonesia maju. Berterima kasih lagi kepada Yakinas yang sudah setia bertahun-tahun bersama. Satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk 5 jari. Mantap. Tidak punya kuasa, tidak punya hak untuk bicara, tidak punya hak untuk berbuat, tidak punya hak untuk... Ini era di mana kita harus bersuara. Satu jari kan tidak bersuara, dua jari tidak bersuara, bahkan sampai di awal supaya kita lebih bersemangat. Bapak Desa yang saya hormati, terima kasih sudah mengundang kami ke tempat ini. Tentu Yakinas yang menginisiasi kegiatan ini. Gitu kalau latang tise empo atau mangaone gendang ho. Porong dekaba banga gulangat manga weki nyamai kone mai setelah Tuhan kat kula leso camong kumensia mesang ibu nempung ho ague sih leso kat Tuhan kat kula baru. Iya, terima kasih banyak latanta itu. Kemudian tamu itu mau lagu yang aku terutama latanta ikatine baik tambah kole lagu mantor mencelo. Jadi terima kasih banyak. Saya harap ibu-ibu terutama bapak-bapak bisa bertahan sampai selesai materi ini. Minimal ada 2-3 yang bisa dibawa pulang. Nah nanti di ujung sesi saya akan bertanya. Kenalkan diri materi yang lalu. Nama saya Yohanes Dos. Tempat tugas saya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk memperjuangkan berapa haknya? Tahun lalu juga saya sudah berapa hak perempuan? Mudah-mudahan lupa. Ini juga nanti kita pelajari di rumah nanti. Ada 5 hak perempuan. Nanti saya minta salah satu ibu untuk bacanya 5 hak perempuan. Jadi yang kita perjuangkan sesungguhnya adalah hak-hak perempuan. Jadi saya sangat berterima kasih sekali pendampingan yang dilakukan oleh Yakinas terhadap ibu-ibu dari berbagai wilayah.
Saya dengar ada dari Komodo, ada dari Sanongguang, ada dari Beliling, ada dari Lemor Selatan, ada dari Pacar, membaur di sini. Bagaimana Rakinas mendampingi ibu-ibu supaya bisa mengenal satu dengan yang lain. Itu yang utama, itu budaya. Yang kedua, pola pertaniannya. Yang ketiga, ilmu pengetahuannya. Yang keempat, kemampuan diri. Dan yang paling utama itu sadar akan pribadi. Bailiru ini bayak, bailiru bahwa saya punya hak. Bailiru bahwa saya punya ruang untuk membangun ekonomi keluarga. Inilah yang menjadi tugas di bidang bagaimana kira-kira supaya perempuan-perempuan Manggarai Barat ini sadar akan haknya. Nah, kalau sudah sadar maka mereka akan berbuat sesuatu untuk lingkungannya. Siapa lingkungannya? Keluarganya. Dan siapa keluarganya? Terutama itu anak. Coba ibu-ibu bayangkan kalau ini nona kecil ini kita orang tuanya urus sekarang baik, maka 25 tahun kemudian keluarga ini sudah menjadi lepas landas. Lepas landas itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak ngomong soal kesehatan lagi. Dia tidak ngomong soal apa yang dibuat untuk mengejar masa depan. Kalau hari ini kita menyiapkan generasi kita dengan baik. Ini. Jangan stunting. Dia punya hak mainnya harus dikasih. Dia punya hak partisipasinya juga harus diberi. Hak pendidikannya juga harus diperkuat. Kalau itu semua kita penuhi hari ini, yang usia 0 tahun ini, tahun yang ke-25 kita sudah lepas landas. Kita tidak bicara ini lagi. Membangun manusia. Nah, ini menjadi Yakinas tahu persis mana kira-kira titik yang paling tepat untuk disentuh untuk membangun keluarga, membangun wilayah, membangun sosial masyarakat. Ya paling tepat di perempuan. Perempuan adalah titik inti yang harus disentuh untuk mengubah satu peradaban. Maka kita sudah menginjak peradaban baru. Maka dinas kami kembali ke belakang, dinas kami membicarakan tentang hal-hal seperti itu. Lebih tepatnya sebagai penyuluhan yang kita harus mengubah dari dalam. Konsep-konsep mengubah peradaban. Kalau ingin ekonomi berubah, bukan mengubahnya dari luar, akan luruh, akan hilang. Tapi kalau dari dalam, apa yang terjadi itu akan kekal. Selanjutnya Ibu Irsi akan membacakan 5 hak perempuan satu persatu. Nah, disinilah awal keseruan terjadi. Semangat siang. Semangat. Yo, kerja keras. Siap. Hello, hello. Hai, hai. Hello, hello. Semangat siang. Baik, saya perlu perkenalkan diri dulu. Semakin kita dikenal, semakin disayang oleh banyak orang. Nama lengkap saya Elizabeth Ajung. Nama panggilannya atau boleh disapa Elis, boleh disapa Eca, lebih cantik lagi Elsie. Jabatan dari saya ini sebagai Kordes, Koordinator Desa Dewa. Jabatan di kelompok sebagai bendahara kelompok Batang Camat RT 02. Saya langsung baca. Penuhi hak perempuan. Ada 5 hak perempuan. 1. Hak dalam ketenaga kerjaan. Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan juga berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diperhentikan
oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan. Jangan masuk. Marahnya Malaysia. Biasa lanjutkan untuk nomor 2. Hak perempuan bidang kesehatan. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Pas pendidikan seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga ke laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan. Hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Karena kesalahan atas yang punah-punah. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun pasangan suami istri. Nomor 5, hak dalam kehidupan publik dan politik. Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. Itu hak untuk berpartisipasi, hak publik. Jadi hak publik. Ibu-ibu ada di sini itu hak publik. Baik, ibu-ibu, kita punya waktu sangat terbatas dalam sama tujuh nanti punya waktu terbatas, tapi beberapa narasumber lain akan tetap di sini. Sekarang kita dialog dulu. Saya minta yang pertama. Oh, ada 3 orang narasumber tadi sudah tahu toh dari mana-mana. Pertama dari benar. Makanya sudah salah itu. Pengaruh terlalu kuat minum kopi. Jadi pertama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diwakilkan oleh Bapak Camat. Yang kedua dari Dinas Kehutanan. Yang ketiga dari Dinas Pertanian. Jadi ingat baik itu, 3 orang narasumber. Sekarang kita mulai dengan dialog, sudah diskusi, tanya jawab. Saya minta 5 orang dulu, jangan ada dulu yang berkurang pas ya. 5 orang dulu, silakan angkat tangan. Saya Maria Godepri Dahauman. Saya berasal dari Desa BPP, Kecamatan Pacar. Memberikan salam sosial kepada Bapak Camat. Karena tadi saya merasa terharu sekali dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak Camat tentang dana pemberdayaan. Karena di Bapak punya wilayah sepertinya sudah ada bayangan untuk diperhatikan bagi masyarakat petaninya. Harapan kami begini, tolong kalau misalnya ada rapat di dinas untuk bicarakan juga. Baik, terima kasih banyak. Nama saya Maria Godepri Dahauman. Saya berasal dari Desa BPP, Kecamatan Pacar. Jadi terima kasih banyak. Saya hanya memberikan salam sosial kepada Bapak Camat. Karena tadi saya merasa terharu sekali dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak Camat tentang dana pemberdayaan itu. Jadi harapan saya Bapak begini, karena di Bapak punya wilayah
sepertinya sudah ada bayangan untuk diperhatikan bagi masyarakat petaninya. Harapan kami begini, tolong kalau misalnya ada rapat di dinas untuk bicarakan juga ini kepada pemerintah desa kami.